Pemirsa, kita awali informasi pertama tentang informasi sebagai bulan yang penuh ampunan. Bulan Ramadan ini kan menjadi momen penting bagi para tahanan di Mapolres Grobogan, Jawa Tengah. Pelajaran agama di dalam ruang tahanan menjadi bekal mereka untuk bertaubat. Nah, sementara itu di Surabaya, Jawa Timur ada seorang residivis curanmor yang menjadi mualaf setelah menyaksikan kuliah 7 menit yang digelar setiap menjelang waktu berbuka puasa. Beginilah suasana Mapolsek Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur menjelang waktu berbuka puasa. Selama bulan Ramadan, para tahanan yang beragama Islam mendapat siraman rohani melalui kuliah 7 menit atau kultum dari sejumlah dai yang didatangkan untuk berdakwah. Siraman rohani ini sengaja diberikan Kapolsek Sukomanunggal, Surabaya untuk mengajak para tahanan menjadikan Ramadan sebagai momentum memperbaiki diri kembali ke jalan yang benar. Dengan harapan dia betul-betul di hari ampunan ini betul-betul bisa mengevaluasi dirinya sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, bisa berjalan yang benar. Pelaksanaan kultum yang digelar rutin selama bulan Ramadan ini membuat salah satu narapidana mengikrarkan dirinya untuk memeluk agama Islam. Residivis curanmor ini bertekad menjadikan Islam sebagai tuntunan hidup untuk kembali ke jalan yang benar. Sebelumnya saya di luar itu sudah ingin mualaf, tapi karena nggak ada dorongan gitu loh. Cuma kan di sini kan kelihatan orang sholawatan, terus hati saya adem kayak gitu kan. Akhirnya saya mikir-mikir sendiri. Daripada saya dulunya nggak pernah ibadah, kenapa tidak mengikuti hati kecil saya sendiri saja. Sementara, momentum bulan Ramadan yang penuh ampunan juga dimanfaatkan oleh para tahanan di Mapolres Grobogan, Jawa Tengah untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Lantunan Asmaul Husna menggema di ruang tahanan sejak pagi. Para tahanan merasa senang mendapatkan pelajaran agama di dalam tahanan, seperti pelajaran sholat, mengaji, hingga melantunkan Asmaul Husna. Dalam momen bulan suci Ramadan ini kita juga memberikan hal-hal yang sifatnya untuk memberikan pencerahan secara rohani bagi para tahanan, sehingga harapannya ketika mereka nanti keluar dari tahanan atau ke depannya mereka jadi lebih baik. Momentum bulan Ramadan yang penuh ampunan diharapkan bisa mengajak semua pelaku kejahatan yang menjalani proses hukum untuk kembali ke jalan yang benar dan tidak kembali melakukan aksi kriminalitas. Tim Liputan melaporkan. Masya Allah, sungguh kegiatan yang sangat positif sekali ya Ustaz ya. Jadi di bulan suci Ramadan ini menjadi kesempatan untuk para tahanan bertaubat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi, dan justru ada yang mualaf. Jadi agama Islam. Gimana tanggapan Ustaz? Terima kasih ya. Berita tadi itu musibah membawa berkah ya. Di satu sisi keberadaan saudara-saudara kita di lembaga pemasyarakatan itu sebagai bentuk ukubah, bentuk hukuman atas apa yang dilakukannya sebagai tindakan yang melanggar hukum. Betul. Tetapi begitu dihukum ada momentum untuk melakukan muhasabah. Momentum untuk melakukan introspeksi sekaligus juga melakukan perbaikan dan alhamdulillah saudara-saudara kita justru menjadi lebih baik dengan adanya hukuman yang dijalani. Nah, disitulah sebenarnya juga filosofi keberadaan al-uqubah fil Islam. Hukuman di dalam Islam itu bukan hanya sekedar untuk menjerakan, tetapi untuk kepentingan takdib, kepentingan pendidikan ya. Agar apa? Agar pertama orang yang melakukan tindak pidana dia memperoleh hukuman agar ada proses restorasi, proses perbaikan, ya, proses pemulihan melalui aktivitas di lembaga pemasyarakatan. Makanya namanya lembaga pemasyarakatan, menuju normalisasi menjadi anggota masyarakat yang beradab dan juga berbudaya serta tertib hukum. Nah, tujuan hukum yang lain adalah al-man'u ya, langkah preventif agar orang tidak berani melakukan tindak pidana ya. Nah,
dalam kondisi saudara-saudara kita yang sudah terlanjur melakukan tindak pidana dan kemudian dilakukan penegakan hukum sebagai balasan dari tindakannya, maka kemudian ada upaya restorasi yang kita sebut tadi, upaya taubat. Nah, taubat itu apa sih sebenarnya? Dari kata taba yatubu taubah, kembali. Kembali kepada apa? Kembali kepada situasi asal. Pada hakikatnya manusia itu tercipta di dalam fitrahnya. Fitrah untuk menerima kebaikan dan juga fitrah untuk menolak seluruh hal yang bersifat destruktif. Cuma seiring dengan jalannya waktu, seiring dengan pengaruh pergaulan dan lain sebagainya, kemudian dia bisa jadi terjebak kepada aktivitas kemaksiatan dan juga pidana. Begitu kena, maka kemudian penegakan hukum dilakukan, dan setelah itu ada proses mekanisme pertaubatan tadi. Dan alhamdulillah dari berita tadi kita menjadi saksi bahwa tidak semua orang yang salah itu terus larut dalam kesalahannya. Jangan sampai kemudian kita juga menjudge bahwa orang yang dipidana itu buruk selamanya. Tidak, karena hati yang diberikan oleh Allah kepada kita itu bolak-balik. Belum tentu kita lebih baik dari mereka. Nah, ini prinsip dasar ketika kita membangun relasi sosial. Jangan tazkiyatun nafsi, jangan menyucikan diri. Melihat bahwa orang lain itu lebih baik loh dari kita, sehingga kita memiliki cara pandang yang positif. Sekalipun orang itu narapidana, bisa jadi di akhir hukuman dia menjadi taubat dan kemudian menjadi agen perubahan dan juga perbaikan. Kita belum tentu nanti apakah bertahan dalam kondisi kebaikan atau justru terjebak kepada kemaksiatan. Jadi sebaiknya kita tuh akan selalu memandang orang tuh lebih baik dibanding kita, agar kita juga selalu memacu diri untuk bisa menjadi lebih baik lagi di setiap hari, ya Ustaz. Betul. Jadi ada tuntunan yang disebutkan di dalam kitab Nasaihul Ibad, ya. 3 hal di dalam membangun relasi diri dengan seseorang dan juga Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kamu indallah khairan nas, di mata Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang terbaik. Artinya ketika kita berhadapan dengan Allah harus menunjukkan bahwa kita terbaik untuk melakukan ibadah, melakukan sedekah, melakukan ketaatan-ketaatan. Tetapi ketika berada di dalam konteks melihat pada diri, jadilah orang yang terburuk. Kun indan nafsi syarran nas. Jadilah ketika kamu melihat diri, jadi orang yang terburuk. Artinya apa? Begitu kita ketemu sama orang yang lebih ahli di bidang ilmu pengetahuan, oh hebat ini, saya harus banyak belajar. Begitu ketemu orang yang lebih rendah ilmu pengetahuannya, oh hebat dia bisa jadi melakukan kesalahan karena dia nggak tahu. Tapi karena sementara saya tahu tapi melakukan kesalahan, berarti potensi dosanya lebih besar. Saya. Demikian juga ketika ada orang masih muda, wah ini dosanya lebih sedikit. Nah kalau ketemu sama orang lebih tua, wah ini amalnya lebih banyak. Artinya apa? Cara pandang positif kepada orang lain dengan menempatkan diri lebih buruk, sehingga kita termotivasi untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan dan melihat orang secara positif dalam situasi apapun. Baik Ustaz, terima kasih banyak masukannya.